Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasi mengenai hasil studi kita, yaitu analisis struktur superfamily protein hydrofobin pada jamur endophyt Callidotrichum. Nah, ini adalah anggota dari kelompok kami. Intinya ada 5 orang, tidak harus disebut satu-satu untuk mempercepat waktu. Setelah ini juga adalah outline kami yang dibagi menjadi 5 bagian: pendahuluan, metode, hasil, analisis, kesimpulan, dan saran. Oke, jadi untuk pendahuluan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hydrofobin. Sebenarnya hydrofobin ini tidak hanya satu protein saja, tetapi sebuah superfamily yang dapat dibagi menjadi 2, hydrofobin 1 dan hydrofobin 2. Pada intinya, dapat dilihat pada bagian kiri sih di layar bahwa struktur ini terdiri dari 8 residu cysteine yang membentuk ikatan disulfida. Dan oleh karena pembentukan ikatan disulfida ini, dia mempunyai sifat amfifilik yang menyebabkan hydrofobin itu sendiri memiliki aktivitas surfaktan yang tinggi. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan self-assembly untuk membentuk monomer amfifatik. Dan karena dia mempunyai kemampuan ini, dia berperan dalam berbagai hal, seperti pemencaran spora atau pengikatan conidia ke substrat misalnya. Nah, yang hydrofobin ini, dia sebenarnya dapat dihasilkan oleh filamentous fungi, dan salah satu contohnya adalah Callidotrichum. Callidotrichum ini, seperti yang sudah dijelaskan, disebut di judul, dia merupakan sebuah endofit yang intinya dapat hidup bersama dengan tumbuhan sebagai simbion. Nah, Callidotrichum ini sebenarnya dia of course terdiri dari berbagai spesies karena merupakan sebuah genus. Tetapi yang dijadikan fokus utama pada studi kali ini adalah Callidotrichum fructiola yang dapat dilihat pada bagian kanan di layar. Untuk aplikasi hydrofobin itu sendiri, sebenarnya saya sudah menjelaskan secara alami dia berperan dalam berbagai hal. Tetapi di dalam bidang medis, pada intinya dia dapat diaplikasikan untuk modifikasi permukaan berbagai obat yang bersifat hidrofobik, of course. Nah, dengan modifikasi ini, dengan penambahan hidrofobin, dia akan meningkatkan kelaratan, stabilitas, dan penyerapan obat tersebut. Jadi salah satu contohnya adalah nanoparticle silica yang sudah terbukti lebih mudah diserap ketika ditambahkan hidrofobin dengan transferin. Nah, yang Callidotrichum fructiola ini, dia sebenarnya merupakan spesies yang paling sering digunakan di dalam bidang medis. Tetapi, ternyata semua spesies yang ada di bawah genus ini mempunyai kemampuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan hidrofobin. Nah, oleh karena itu juga dapat diprediksi jika spesies lain dapat digunakan di dalam bidang medis, dan hidrofobin ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis bioinformatika. Oleh karena itu, tujuan kami itu dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk mendeskripsikan kekerabatan antar spesies, Callidotrichum. Dan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan karakteristik protein hidrofobin yang dihasilkan oleh Callidotrichum fructiola itu sendiri. Dua-duanya menggunakan analisis bioinformatika, dan analisis ini bagaimana? Yaitu dengan pada intinya 3 metode. Yang pertama, multiple sequence alignment. Yang kedua, prediksi struktur protein, motif, dan domain protein. Dan yang ketiga adalah konstruksi pohon filogenetik. Nah, ketiga metode ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Terdapat 2 tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah untuk menentukan kekerabatan antar spesies Callidotrichum melalui analisis filogenetik menggunakan inferensi Bayesian. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan karakteristik protein hidrofobin yang dihasilkan oleh Callidotrichum fructiola melalui analisis bioinformatika. Dapat dibentuk 2 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, pembangunan pohon filogenetik menggunakan inferensi Bayesian akan menunjukkan similaritas antar sekuens Callidotrichum, serta mampu menentukan kelas hidrofobin yang dihasilkan. Yang kedua, protein hidrofobin yang dihasilkan oleh Callidotrichum fructiola akan memiliki domain Lester tertentu yang dapat berperan dalam penentuan karakteristik protein tersebut. Baik, di sini saya Rifki Fauzan akan menjelaskan mengenai bagaimana metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Jadi, metode ini terdiri dari beberapa tahapan. Dan kita mulai dari tahapan pertama, yaitu pengumpulan sekuens protein. Dilakukan pengumpulan sekuens protein hidrofobin dari genus Callidotrichum menggunakan salah satu website, yaitu uniprot.org, dan di mana sekuens akan disimpan menggunakan format Nexus. UniProt, the Universal Protein Resource ini merupakan sumber daya komprehensif mengenai urutan protein dan juga data anotasi.
Setelah kita memperoleh sequence protein, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu alignment sequence protein hidrofobin. Sequence hidrofobin yang telah diperoleh kemudian dilakukan alignment menggunakan aplikasi, yaitu MegaX Marshall, dan digunakan family hidrofobin 2 sebagai outgroup pada proses alignment multiple sequence alignment. MSI ini merupakan dasar penting dalam melakukan analisis bioinformatika seperti konstruksi pohon filogenetik maupun subfamily classification. Maka tahapan selanjutnya tentunya yaitu rekonstruksi pohon filogenetik sequence hidrofobin yang telah kita peroleh tadi. Hasil alignment kemudian dilakukan konstruksi pohon filogenetik menggunakan aplikasi Mr. Bayes dengan beberapa parameter sebagai berikut. Dan hasil pohon konsensus akan dilakukan visualisasi menggunakan aplikasi TreeView ataupun Figtree seperti berikut. Pohon filogenetik umumnya digunakan sebagai metode konstruksi yang dapat menentukan hubungan kekerabatan atau evolusi di antara organisme. Tahap selanjutnya kita lanjut ke deteksi domain dan motif protein. Deteksi domain dan motif protein dilakukan menggunakan program PVM, dan analisis dilakukan dengan memasukkan data sequence protein hidrofobin pada halaman website tersebut. Analisis motif dan domain ini merupakan salah satu aspek penting dalam mengetahui karakteristik struktur atau sebuah molekul seperti asam amino yang sebagai penyusun protein. Tahapan selanjutnya tetap yaitu deteksi motif protein namun menggunakan program yang berbeda, yaitu di sini menggunakan HMM yang termasuk dalam PVM. HMM ini adalah Hidden Markov Model yang hasilnya akan ditampilkan di pembahasan seperti berikut. Setelah itu kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu di mana kita akan melakukan prediksi struktur sekunder dan tersier protein. Prediksi struktur sekunder protein akan dilakukan dengan menggunakan program NPSA-PRABI. Sedangkan untuk struktur tersier protein akan kita gunakan program Swiss Model yang merupakan sebuah server pemodelan homologi struktur protein otomatis melalui akses server web seperti Xpasi ataupun DeepWeb. Berikut ini hasil konstruksi pohon filogenetik dengan membandingkan sekuens protein hidrofobin yang dihasilkan oleh beberapa spesies Coletotrichum. Berdasarkan hasilnya, Coletotrichum fructiola dan Coletotrichum higgiesianum menghasilkan protein hidrofobin yang paling berkerabat jauh dengan protein hidrofobin lainnya yang dihasilkan oleh spesies lainnya. Kemudian dilakukan prediksi struktur sekunder menggunakan website PRABI. Seperti yang diketahui, struktur sekunder protein terdiri dari elemen alpha helix, beta sheet, dan random coil. Pada gambar, warna biru menunjukkan alpha helix, warna merah menunjukkan beta sheet, sedangkan warna violet menunjukkan random coil. Setelah dianalisis, ternyata protein yang dianalisis memiliki 52,17% random coil, kemudian 25,36% terdiri dari alpha helix, dan 22,46% terdiri dari beta sheet. Selain itu, dilakukan prediksi struktur lestari dengan website PIFAM. Berdasarkan website ini, protein ini terdiri dari struktur signal peptida, domain hidrofobin, dan struktur LCR atau low complexity region. Struktur LCR ini terdiri dari dua bagian, yaitu satu memiliki panjang 16 AA dan yang satu lagi memiliki panjang 25 AA. Kemudian daerah sinyal peptida sendiri pada sekuens protein ini memiliki panjang 18 AA dan domain hidrofobin memiliki panjang 89 AA. Berikut ini merupakan hasil analisis dengan HMM logo pada website PIFAM. Tumpukan huruf yang pendek menunjukkan bahwa daerah tersebut sekuens rentan mengalami delesi pada anggota famili hidrofobin lainnya. Sedangkan tumpukan huruf yang tinggi menunjukkan probabilitas emisi yang tinggi. Kemudian lebar total tumpukan huruf sendiri menunjukkan kontribusi atau frekuensi pada sekuens asam amino yang dianalisis. Berdasarkan hasil analisis, protein yang dianalisis memiliki daerah kurang lestari pada sekuensnya yang banyak. Kemudian protein juga memiliki banyak daerah sitosin yang cukup lestari. Kemudian dilakukan prediksi struktur tersier menggunakan website Swiss Model. Berdasarkan website ini merupakan model yang paling cocok dalam hal fungsi dan similaritas dengan protein hidrofobin yang dianalisis. Kemudian dilakukan juga analisis distribusi protein hidrofobin ini menggunakan phytographic sunburst pada website PIFAM. Pada hasil grafiknya terlihat bahwa protein ini paling banyak dihasilkan pada kingdom fungi, pada filum Ascomycota dan Basidiomycota. Pada Ascomycota, kelas yang menghasilkan protein hidrofobin adalah kelas Sodariomycetes, Eurothiomycetes, serta Leothiomycetes. Kemudian pada filum Basidiomycota, kelas yang menghasilkan protein hidrofobin adalah
polyporales, agaricales, dan polyetales. Kemudian selanjutnya akan masuk ke bagian analisis. Di sini kami membagi analisis menjadi 5 segmen secara umum, yaitu analisis filogenetik, analisis struktur sekunder, struktur tersier, analisis kelestarian, dan terakhir analisis grafik sunburst. Saya akan mulai dengan analisis filogenetik. Berdasarkan alignment asam amino, superfamily hydrofobin dapat dibagi menjadi 2 kelas dengan perbedaan struktural yang signifikan pada tingkat monomer assembly. Kelas 1 memiliki sequence asam amino lebih beragam dan juga jarak antar sistein yang relatif lebih panjang. Struktur beta sheet yang terbentuk pada kelas 1 hanya dapat didepolimerisasi menggunakan asam kuat. Sedangkan kelas 2 memiliki sequence asam amino yang lebih conserved, jarak antar sistein yang lebih pendek, dan struktur beta sheet yang dapat didepolimerisasi menggunakan pelarut organik. Protein hidrofobin yang dihasilkan oleh jamur Colletotrichum masuk ke dalam kelas 1. Colletotrichum fructiola dan Colletotrichum higisianum berdasarkan pohon filogenetik yang kami bangun berkerabat lebih jauh daripada spesies lainnya pada Colletotrichum. Selanjutnya, untuk analisis struktur sekunder, pada struktur sekunder protein hidrofobin yang memiliki peran penting dalam fungsi protein salah satunya yaitu elemen beta sheet. Terdapat central beta structure yang terdiri atas 2 beta hairpin. Kedua hairpin ini saling berhubungan untuk membentuk beta sheet yang bersifat antiparalel. Di antara kedua beta hairpin terdapat 1 alpha helix. Kedua beta hairpin pada beta sheet ini membentuk mayoritas dari hydrophobic patch, di mana hydrophobic patch ini yaitu struktur yang menyebabkan hidrofobin mempunyai sifat amfifatik. Selanjutnya yaitu analisis pada struktur tersier. Folding protein pada hidrofobin memiliki kekhasan dengan protein lainnya yang juga memiliki ikatan disulfida. Struktur tersier ini secara keseluruhan membentuk bulat dengan diameter sebesar 2 nanometer. Beta sheet tadi yang membentuk mayoritas dari hydrophobic patch diketahui pada struktur tersier akan membentuk struktur yang menyerupai barrel. Selanjutnya yaitu analisis kelestarian. Di sini kami menganalisis kelestarian menggunakan HMM logo dan juga PFAM. Seperti yang dapat dilihat pada hasil HMM logo, salah satu karakter dari hidrofobin adalah keberadaan dari 8 buah residu sistein yang bersifat conserved yang akan membentuk 4 ikatan disulfida. Ikatan ini secara spontan dapat membentuk protein hidrofobin monomer menjadi monolayer amfifatik pada permukaan hidrofilik. Peristiwa inilah yang menyebabkan protein hidrofobin memiliki aktivitas surfaktan yang begitu tinggi. Kemudian, tingkat sequence conservation yang rendah berdasarkan hasil PFAM secara keseluruhan mengindikasi bahwa residu sistein merupakan residu yang kritis secara struktural, sedangkan residu asam amino lainnya dapat bervariasi untuk menghasilkan sifat-sifat yang berbeda pada spesies yang berbeda. Yang terakhir yaitu analisis pada grafik sunburst. Hidrofobin yaitu protein yang sering dijumpai pada fungi yang memiliki hiselium, yaitu pada umumnya pada filum jamur Ascomycota dan juga Basidiomycota. Pada jamur Ascomycota dan Basidiomycota, hidrofobin memiliki banyak sekali fungsi. Di antaranya yaitu membantu penempelan hifa ke permukaan hidrofobik, dispersi spora, juga simbiosis antara fungi dengan tumbuhan, dan masih banyak fungsi lainnya. Nah, Ascomycota dan Basidiomycota ini termasuk makrofungi yang akan membentuk tubuh buah. Peran hidrofobin di sini pada pembentukan tubuh buah yaitu melapisi seluruh saluran udara yang berfungsi dalam pertukaran gas. Sehingga sifat porositas dari hidrofobin ini akan memfasilitasi terjadinya pertukaran gas dalam pembentukan tubuh buah. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat dibentuk 2 kesimpulan. Yang pertama,
Coleoptricum fructiola dan Coleoptricum bleospoides merupakan taksa dengan kekerabatan terjauh, atau merupakan most distinct group. Yang kedua, protein hidrofobin Coleoptricum fructiola memiliki 8 residu lestari yang membentuk ikatan disulfida dan termasuk ke dalam hidrofobin kelas 1. Kemungkinan beberapa saran yang kita ingin kemukakan yaitu yang pertama adalah diperlukannya uji prediksi lanjutan dengan eksperimen di dalam sebuah laboratorium. Dan saran yang lainnya yaitu dibutuhkan inferensi statistik lain untuk pengembangan pohon filogenetik. Baik, sekian dari kelompok 4 mengenai penelitian kami ini. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.